سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, orang-orang tuaku, jemaah sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang hari ini sama-sama kita rasakan. Dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita pada pagi hari ini adalah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menghadiri seruan muadzin. Hayya 'alas shalah. Ini Pak, kalau nikmat Islam 1 miliar lebih Pak, mungkin 2 miliar nikmat Islam ini Allah karuniakan kepada manusia. Kalau nikmat napas semua manusia 7 miliar lebih semua dikasih. Makan begitu juga, pakaian begitu juga. Nikmat Islam hanya sebahagian. Islam yang betul imannya lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi, mengerucut dia. Orang beriman yang datang ke masjid subuh-subuh begini lebih sedikit lagi. Nah, inilah contohnya ya kan. Dari mulai kantor camat sampai simpang Sigara-gara atau simpang Yonas sana kan, kayaknya hampir 1000 orang laki-laki. Tapi hanya beberapa lah, sekitar 30-40, akan 50 orang sajalah kita katakan yang Allah Ta'ala karuniakan Pak kemudahan kakinya untuk bisa melangkah ke masjid ini. Ini harus kita syukuri Pak. Kita syukuri, Masya Allah. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini ke alam hidayah dari alam kegelapan perkara akhirat. Kalau perkara dunia dari dulu udah terang manusia ini Pak, ya kan? Tapi perkara akhirat sampai sekarang pun masih ada yang gelap lagi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan seringnya kita berselawat, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga kita berhak kelak mendapatkan syafaat daripada junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, di awal hari ini kita awali pendengaran kita dengan mendengarkan azan, mendengarkan bacaan ayat suci yang dilantunkan oleh imam kita tadi. Kemudian setelah itu kita mendengarkan lagi tausiah atau nasihat-nasihat agama. Memang orang yang beragama dan ia yakin, sadar kalau dia orang yang beragama harus sering dengar nasihat, sering minta nasihat. Karena kata Rasulullah, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat.
Liman, bagi siapa? Lillahi, bagi Allah, wali rasulihi, bagi rasulnya, walil mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang beriman baik laki maupun perempuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa suka mendengar nasihat, bahkan minta nasihat. Ya kan, kita ini kalau minta jarang ini, Pak. Kecuali kalau ada pertemuan-pertemuan. Ya kan, kalau sahabat-sahabat dulu tidak begitu, dia rajin, dia minta nasihat sebagaimana Abu Dar, ya kan. Ausini ya Rasulullah, nasihati saya, udah nasihati sedini, tambah lagi katanya. Hari ini kita kadang-kadang dinasihati pun marah, Pak, ya kan, Pak ya. Dinasihati marah. Maaf yang dimuliakan Allah Ta'ala, penting Pak nasihat ini bagi kita, terutama nasihat-nasihat perkara agama ini, Pak. Makanya bersyukurlah kita yang mana hari ini kita masih siap mendengarkan nasihat-nasihat. Jangan ada ngantuk kalau bisa. Memang ngantuk pun dapat pahala, Pak, kalau mendengarkan nasihat ini. Cuma nggak dapat kepahaman nanti, ya kan? Kalau nggak dapat kepahaman susah ngamalkannya. Kenapa hari ini di mana-mana, ya kan, selalu dibuat ceramah-ceramah, tapi nggak jadi amal? Ya karena itu tadi, tidak tawajuh mendengarkan, tidak niat untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh para ustadz dan para ulama-ulama kita. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita ke permukaan bumi ini hanya untuk mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah taala. Kalian ini tak kuciptakan, baik jin maupun manusia ini Allah taala tidak ciptakan, Pak, kecuali untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara penghambaan yang paling utama adalah dengan menyembahnya. La ilaha illallah, mentauhidkannya. Tiada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah saja. Inilah yang tidak kita masukkan ke dalam hati kita ini, Pak. Kalau la ilaha illallah sudah bersemayam di dalam hati kita, maka kita tidak takut kepada siapapun, Pak, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Inilah yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. La ilaha illallah ini sudah bersemayam di dalam hatinya. Benda-benda dunia tak ada lagi melekat di dalam hatinya. Sehingga apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka siap untuk melaksanakannya walau nyawa taruhannya, Pak. Ya kan? Walau nyawa taruhannya. Ini karena kenapa? Yakinnya telah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan ini, Pak, memang sulit. Dari mulut ke hati ini lebih kurang sejengkal saja, Pak. Tadi baru zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sampai enggak ke dalam hati kita, ya kan? Karena ketika la ilaha illallah ini sudah masuk ke dalam hati, ibarat wadah, Pak. Ini kalau dituang ini keluar air bening ini, bukan air putih. Tapi ada orang bilang air putih, ya kan? Air putih itu susu, Pak. Air bening. Dimasukkan susu, keluar susu. Masukkan kopi, keluar hitam kopi. Begitulah hati kita ini, Pak. Ketika kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita, maka kelak keluar dari mulut kita ini, ketika di akhir hayat kita, akan keluarlah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini bisa keluar dari hati kita bukan karena selawat-selawat saja,
Tapi bagaimana kita meyakini bahwasanya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kejayaan. Di samping kita meyakini, maka kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia surahnya, sirahnya, terlebih-lebih adalah sarirahnya. Ini penting, Pak. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tak bisa dilepaskan. Dia tetap seiring. Karena orang yang yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia bisa melaksanakan sholat? Di dalam Al-Qur'an itu cuma aqimis sholat. Tegakkan sholat. Macam mana caranya? Muhammadur Rasulullah yang menerangkan. Jadi kita tidak cukup hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka seringlah kita mendengar daripada pengajian-pengajian ataupun ceramah-ceramah. Kalau bila perlu kita buat rutinitas, ya kan, khusus mengenai cara bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka kita diwajibkan menuntut ilmu, Pak. Dikhawatirkan nanti dalam melaksanakan amal-amal agama ini tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kita telah buat setiap minggu pagi, ya kan, Pak ya? Kita buat hal-hal seperti ini. Ini sebenarnya nggak cocok ini, Pak. Seminggu sekali, ya kan? Kita makan 3 kali sehari. Seminggu 27 kali makan jasmani, sekali makanan rohani. Itu pun sambil ngantuk pula. Nggak balance dia, kata orang Inggris. Nggak seimbang dia. Maaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat. Nah, sholat, Pak, karena sholat ini adalah umul ibadah. Kata Rasulullah, sholat ini umul ibadah, Pak. Emaknya ibadah. Nah, dengan kita melaksanakan sholat ini, maka amal-amal yang lain nanti akan mudah, Pak. Akan mudah. Dengan sholat yang kita lakukan dengan benar, dengan wudhu yang sempurna, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki ke masjid berjemaah, jangan nanti ke masjid gak berjemaah pula. Datangnya sholat subuh jam sekian, nanti datangnya udah siap baru datang dia. Masjid juga, tapi nggak berjemaah. Ini pun di luar sunnah juga ini. Sah sholatnya sah, tapi tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ada kejayaan. Nah, jadi sholat ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Kenapa hari ini? Iya kan, Pak ya? Kita ini kan mayoritas Islam. Kenapa kekejian, kemungkaran masih merajalela? Ini tidak lain dan tidak bukan karena kurang dijaganya sholat saja. Oh, udah sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Mungkin wudhunya nggak sempurna, iya kan? Mungkin wudhunya nggak sempurna. Kalau mungkin sempurna wudhunya, kemudian rukun dan syaratnya nanti kurang lengkap, sehingga
Dikatakan dalam sebuah riwayat itu bahwasanya seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Macam mana pula mencuri dalam sholat? Jadi mencuri dalam sholat ini, rukuknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, tak cepat saja dia, sehingga tak sempurnalah daripada sholatnya. Sholat juga, mencuri juga. Jadi perkara ini harus kita perbaiki, agar bagaimana sholat kita ini bisa mencegah kita, Pak, dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri, Pak. Ya kan? Yang merugikan diri sendiri. Perbuatan mungkar yang merugikan orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka perlu kita jaga solat kita ini, agar bagaimana solat kita ini, Pak, bisa menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Hari ini nggak gini-gini aja nih, Pak. Mati lampu aja udah gelagapan kita. Jadi solat kita ini agar bisa menjadi cahaya nanti pada hari kiamat, bisa jadi membela kita, Pak. Menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat, dan bisa menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk itu mari kita jaga sholat kita ini. Dengan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Ini sampai jam berapa ini? 15. Hah? Oh iya, ini biasanya kan sampai jam 6. 6.15. Sepakat, Pak, ya, jangan ada yang keluar, Pak. Karena kalau nggak sempurna nanti dia macam sholat asar 4 rakaat, 3 rakaat pulang awal, nggak sampai salam, ya kan, sempurna dia. Jadi kita perlu juga bersabar, ya kan, dalam mendengarkan ini. Sekarang 15 menit lagi lah, insyaallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr, bunyi hadisnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin al-khalaf. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani kada fi Durrul Mansur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun arti daripada hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membicarakan tentang masalah solat. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menjaga solatnya, maksudnya solat 5 waktu ini, Pak, ya kan, maka baginya cahaya. Artinya solatnya ini menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Wa burhanan,
dan menjadi pembela, wa najatan dan penyelamat pada hari kiamat. Nah, udah jelas ini Pak. Ini kita tanamkan di dalam hati kita karena kiamat ini pasti terjadi dan kita nanti berada di dalamnya. Mungkin tidak pas peristiwa kiamat itu terjadi, karena kalau pas kiamat itu kita masih hidup, maknanya kita orang yang celaka, dipastikan masuk neraka. Kenapa? Kalau ada orang yang ucap Allah, Allah lagi di permukaan bumi ini, maka bumi ini tidak akan kiamat. Walaupun dia nggak sholat. Selagi ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi ini, dunia masih kiamat. Jadi kalau kita berada pada hari ketika kiamat itu, maknanya kita sudah orang yang bukan beriman, Pak. Nah, maknanya kita bukanlah orang yang beriman. Karena jangankan sholat, mengucap Allah pun tak bisa lagi kita. Tak yakin lagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam. Jadi untuk itu maka hendaklah kita menjaga sholat kita agar ada cahaya nanti yang kita dapatkan pada hari kiamat itu. Ada yang membela kita nanti pada hari kiamat tersebut dan ada yang menyelamatkan kita. Wa man lam yuhafiz, dan barang siapa yang tidak menjaga alaiha solatnya yang 5 waktu itu, lam yakul lahu nurun, tak ada sama dia itu cahaya, gelaplah dia. Nah, sekarang aja kalau mati lampu kita Pak ya kan, Masya Allah, gelagapan lah kita, bingung kita. Wala burhanan, dan tak ada pembela baginya. Wala najatan, wala najatun, wala burhanun, wala najatun, dan tak ada lagi penyelamat baginya. Kalau tak selamat pastilah celaka. Jadi untuk itu kita ini yang mendengar perkara ini, maka dari ini jagalah sholat kita Pak. Karena kiamat pasti terjadi dan kita nanti ada di situ. Ngeri Pak, ya kan? Jaga sholat kita, modalnya sholat aja, bukan besar biayanya, enggak. Ya kan, kita beli baju satu, sarung satu, udah cukup untuk 10 tahun mungkin. Wa kana yaumal qiyamah, bagi orang-orang tidak menjaga sholatnya ini pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan ma'a Fir'aun, beserta Fir'aun. Wa Haman, bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan bersama Ubay bin Khalaf. Masya Allah, kita semua tahu Pak Fir'aun ini siapa ini ya kan? Fir'aun ini Pak, Masya Allah, dia berani mengatakan dirinya Tuhan, ya kan Pak ya? Dia berani mengatakan dirinya Tuhan karena dia gila jabatan Pak. Jadi orang-orang yang gila pangkat jabatan dan meninggalkan sholatnya, dia tidak menjaga sholatnya. Ini bukan tidak sholat Pak, tidak menjaga saja, suka-suka hatinya. Kadang sholat, kadang tidak, kadang ke masjid, kadang tidak, ya kan? Maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun laknatullah alaih. Bayangkanlah Pak ya kan. Kita saja kalau bergabung-gabung lah misalkan sama-sama orang-orang yang nauzubillah bermaksiat itu Pak, ya kan. Walaupun kita bukan orang pelaku maksiat, kalau sudah di situ kita, Masya Allah, malu rasanya. Seperti itu dia. Jadi hari ini kita, kalau tidak kita menjaga sholat kita, maka kita akan nanti pada hari kiamat, hari yaumil ba'ats, pada hari berbangkit itu, nanti kita bangkitnya tengok kiri. Siapa? Fir'aun. Padahal kita bukan kaum Fir'aun, tapi dibangkitkan bersama Fir'aun. Karena kenapa? Kecintaannya sama. Cinta kepada pangkat dan jabatan. Gila pangkat, gila jabatan.
sehingga meninggalkan atau tidak menjaga sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naudzubillah, semoga kita bisa menjaga semua, amin. Kemudian boleh jadi dibangkitkan bersama Haman. Haman ini perdana menterinya ini, Pak. Menterinya daripada Fir'aun. Ini gila harta dia nih, Pak. Ya kan? Gila harta. Sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau kita habiskan masa waktu fikir kita ini untuk menimbun-nimbun harta kita, ya kan Pak, sehingga tidak menjaga sholat kita, maka kita kelak akan dibangkitkan bersama Haman laknatullah alaih. Boleh kerja? Ya bolehlah, memang diperintahkan kita kerja, Pak. Boleh kaya? Boleh. Silakanlah miliki dunia ini, silakan. Tapi jaga sholat, biar sholat ini membela kita nanti. Orang memang dunia ini diciptakan untuk kitanya ini. Ayam itu diciptakan untuk kita itu, Pak. Sebagian untuk musang, ya kan, tulangnya untuk kucing. Masya Allah. Ya kan, kita yang enak-enak dikasih Allah sama kita, Pak. Tulang-tulangnya untuk Allah ciptakan makhluk yang lain untuk makan tulang itu biar tak ada yang terbuang. Gitu dia. Itulah hebatnya Allah Ta'ala itu. Semut itu ada gunanya, nyamuk pun ada gunanya, Pak. Nyamuk, ya kan, yang palak kali kita tengoknya itu pun ada gunanya. Bayangkan dari nyamuk berapa manusia bisa hidup senang, Pak. Ya kan? Orang berpikir, ini nyamuk ini mengganggu manusia. Macam mana caranya biar jangan mengganggu manusia? Tukang jahit bikinnya kelambu, beli orang kelambu, ya kan? Rezeki dari situ. Ada lagi, ini pakai asap, dia takut ini ya, bikin anti nyamuk. Pakai asap. Ada yang pakai semprot, pakai asap ganggu pernapasan ini, semprot. Berapa banyak orang kerja, Pak, untuk buat anti nyamuk. Berapa banyak manfaat yang ditimbulkan oleh nyamuk. Masya Allah. Inilah kalau kita mau mengkaji, mempelajari, ya kan Pak ya. Apa yang diciptakan Allah ini tidak sia-sia, Pak. Semua ada manfaatnya. Walaupun kadang-kadang kita nggak suka, ya kan. Tapi bagi orang lain bermanfaat. Yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi nanti kita dibangkitkan ini bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini musuh besar Islam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ini Pak berniat, bersumpah bahkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu di Mekah, ya kan? Maka ia berkata dan bersumpah, aku akan membunuhmu wahai Muhammad. Di hadapan dia itu Pak, cakap. Kemudian kata Rasulullah, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Ketika perang Uhud, ya kan, maka terjadilah pertempuran. Maka dia cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lihat, kemudian sahabat melihat daripada Ubay bin Khalaf ini, maka para sahabat ini minta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Kata Rasulullah, tak usah. Tak usah. Begitu dia datang mau mendekat, diambil Rasulullah sebilah tombak dari para sahabat, dilemparkan Pak kepada Ubay bin Khalaf ini. Menggoreslah di lehernya sini. Goresan kecil saja, macam kita kena daun lalang. Goresan kecil saja. Tapi menjerit-jerit dia Pak, kesakitan. Bahkan dia berkata kepada teman-temannya, seandainya Muhammad lolos dariku pada hari ini, maka aku pasti mati di tangannya. Ini muliakan Allah Ta'ala. Bahkan ia mengatakan, seandainya diludahinya saja aku, katanya, diludahi Pak, maka aku akan mati, katanya. Begitulah yakinnya Ubay bin Khalaf ini Pak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia ini musuh daripada agama ini, musuh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah nggak memusuhinya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita yang dari lahir sudah diajankan dengan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah kita besar dikenalkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW.
dikenalkan dengan selawat-selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masih tak yakin kita apa yang dicakapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang kafir Quraisy itu tadi, Ubay bin Khalaf, begitu yakinnya dia dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia beriman kepada cakap Nabi. Cuma dia tak beriman kepada bahwasanya dia adalah Nabi. Hari ini kita beriman kepada Nabi, tapi tak beriman kepada cakap Nabi. Ini kayaknya perlulah kita koreksi lagi kan. Sejauh mana kita meyakini daripada sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Untuk itu maka marilah kita menjaga solat kita. Bahkan orang-orang yang menjaga solatnya ini ada jaminan baginya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis kudusi dari Abu Qatadah, an Abi Qatadah bani Rib'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala inni iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahdi indi ahdan annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dari Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku menjamin, memberi jaminan pada orang yang menjaga solatnya tersebut. Maksudnya solat yang 5 waktu ini tepat pada waktunya. Apa jaminannya? Ada khaltuhul jannah, akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga fi ahdi dengan jaminanku tadi katanya. Jadi orang-orang yang menjaga solatnya 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah telah berfirman akan menjaminnya untuk masukkannya ke dalam surga. Apalagi Pak, tinggal jaga sajanya, tinggal nunggu waktu bunyi azan saja. Apalagi sekarang mudah, ada jam-jam macam gini, beli sebiji taruh di rumah, ya kan? Taruh di rumah, bunyi dia berangkat awal. Karena sebetulnya azan ini Pak, kalau orang yang apa ini sebetulnya nggak perlu lagi istilahnya, bukan nggak perlu cuman maksudnya dalam hati kita ini, kalau memang kecintaan kita kepada sholat ini ada misalkan, maka sebelum lagi azan kada datang sebetulnya. Jadi azan ini untuk orang-orang yang sedang bekerja ini Pak, ya kan? Mungkin dia lalai karena pekerjaannya, kesibukannya, sehingga dikumandangkanlah azan. Ketika azan berkumandang maka dia lepaskan semua pekerjaannya, bahkan yang sedang berjual beli. Rijalul la tulhihim tijaratun andik wala bai'un andikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi begitu azan berkumandang, apapun kegiatan dia maka dia tinggalkan. Orang-orang seperti ini insya Allah akan memberi jaminan berupa surga pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga solatnya yang 5 waktu itu tepat pada waktunya, fala ahdalahu indi, maka tak ada jaminan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah tak dijamin kita Pak, tanggung jawab sendirilah, repotlah, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih ada hayat di kandung badan ini, kemudian kita masih dalam keadaan sehat walafiat ini, maka Pak, mari azam kita, niat kita untuk bisa menjaga solat kita ini sampai di akhir hayat kita, dengan harapan
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kita, pembela keselamatan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua insyaallah. Bersedia semua insyaallah. Niat aja pun dah berat kayaknya bilang insyaallah ya kan Pak ya. Jadi ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya lah yang menyampaikan. Ya kan, kemudian kepada kita semua dan nanti sampaikan kepada ahli keluarga kita sekurang-kurangnya, kawan dekat kita, ya kan, jiran tetangga dan kepada umat seluruh alam Pak. Walaupun kita belum sampai ke seluruh alam, kita niat Pak. Nanti akan Allah sampaikan melalui orang-orang lain. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.